Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat dan selalu menjaga kesehatan di masa saat seperti ini ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pada pertemuan hari ini kita akan membahas kelanjutan dari tumbuhan sebelumnya ya. Yaitu hari ini kita akan membahas tumbuhan berbiji atau yang dikenal dengan spermatopita. Nah, pada tumbuhan berbiji ini kita ingat lagi dengan peta konsepnya. Tumbuhan berbiji atau spermatopita ini terbagi menjadi dua ya, gymnos dan anios. Oke, gymnos itu ada yang tahu tumbuhan apa? Tumbuhan berbiji terbuka. Ya, benar, Fauzan. Oke, terima kasih. Dan anios? Tumbuhan berbiji tertutup. Oke, benar, Aryan. Tumbuhan berbiji tertutup. Oke. Ciri-ciri dari tumbuhan berbiji dulu nih. Ciri-ciri dari spermatopita, ada yang tahu? Hidupnya fotoautotrof. Ya, benar, Faras. Terus ada lagi? tidak Ini mempunyai Pembuluh hangkot yaitu xilem dan floem. bentuknya bervariasi. tidak mempunyai jati. Benar ya. Ada yang lagi? Benar ya, makroskopis. Jadi tumbuhannya itu lebih besar daripada dibandingkan dengan tumbuhan sebelumnya. Lumut dan paku. Oke, bentuknya juga banyak ya, bervariasi. Cara hidupnya benar yang dikatakan temannya tadi, habitatnya di darat juga ada yang mengapung ya, seperti teratai, mempunyai pembuluh, xilem dan floem. Produksinya melalui penyerbukan dan pembuahan. Oke, tadi benar ya, tumbuhan berbiji terbuka dan tertutup. Bagaimana nih cara mengingatnya? Jin itu kita ngungkem ya, ngungkem jadi terbuka. Dan anios buat kita terbuka jadi tertutup. Oke, mudah tidak diingatnya? Jin terbuka. Oke, dengan kalian senyum berarti terbuka. Ingatnya begitu ya. Oke, ciri-ciri dari tumbuhan gymnosperma. Ada yang tahu? Tidak mempunyai bunga sejati, Bu. Tidak mempunyai mahkota bunganya, Bu. Ya, betul, Aryan. Fauzan, benar ya. Ciri-ciri dari tumbuhan berbiji terbuka, dia itu tidak mempunyai bunga sejati ya, belum. Tidak ada mahkota bunganya, jadi akar bijinya itu terdapat di luar permukaan dan tidak dilindungi oleh daun buah. Karena dia sifatnya terbuka ya tadi. Nah, ini di sini juga sebagai tumbuhan heterospora, yaitu menghasilkan dua jenis spora yang berlainan. Megaspora yang membentuk gamet betina dan mikrospora yang menghasilkan serbuk sari. Struktur reproduksi terbentuk di dalam strobilus ya. Dalam reproduksinya terjadi pembuahan tunggal. Oke, kalau misalnya tumbuhan berbiji tertutup, ciri-cirinya apa? Ada yang tahu? Mempunyai bunga sejati. Memiliki bakal biji. Ya, betul. Ada lagi? Reproduksinya itu terjadi pembuahan ganda. Memiliki daun yang pipih dan lebar Umumnya tumbuhan berupa pohon, dan tebu, urat semak, daun yang liana, dan herba. beraneka ragam. Oke, benar semua kalian. Nah, benar ya tadi. Memiliki bakal biji yang tertutupi oleh daun. Mempunyai bunga sejati umumnya berupa pohon, perdu, semak, liana, dan herba. Dan dalam reproduksinya ini terjadi pembuahan ganda. Oke, selanjutnya nih, ada klasifikasi tumbuhan berbiji terbuka atau gymnospermae. 4 nih, Coniferopita. Yang kedua, Cicadopita, Ginkgopita, dan Gnetopita. Oke, kita lanjut ya, bahas satu-satu. Oke, Coniferopita, ciri-cirinya apa nih? Ada yang tahu? Mempunyai runcit sebagai pembawa biji. Umumnya memiliki tajuk berbentuk kerucut dan memiliki daun yang memanjang.
lancet atau berbentuk jam. Ya, betul, Fauzan. Strobilus menghasilkan strobilus jantan dan betina pada pohon yang sama. Betul ya. Punya runjung atau kon sebagai pembawa bijinya umumnya memiliki tajuk yang berbentuk kerucut ya, dan memiliki daun yang memanjang atau seperti bentuk jarum. Strobilusnya menghasilkan strobilus jantan dan betina. Strobilus jantannya dan ini strobilus betinanya. Oke, ini bisa terlihat ya dari biji gymnospermanya ini. Contohnya pohon pinus. Ada yang pernah melihat? Ada yang tahu pohon pinus? Tahu, Bu. Oke, ciri-cirinya ada yang tahu? Bisa dilihat ya. Strobilus jantan dan betina terdapat di ujung batang. Betul. Pada pohon yang Itu berbeda. di daerah Nah, ya. tropis dan subtropis. Ya, betul ya. Daunnya mirip. Ya, Memiliki Betul. ciri khas bentuk menyerupai palem. ya betul. Dia mirip ya, seperti pohon palem nih. Dan betina dan jantannya berada pada pohon yang berbeda ya. Atau yang dikenal dengan berumah dua. Oke, selanjutnya ada ginkgopita. Ciri-cirinya ada yang tahu? Daunnya Daun berbentuk Berbentuk kipas, kipas, tumbuh Biji tumbuh dari tumbuhan dari tidak batang berada atau di dalam cabang. runjung sehingga Tumbuhan benar-benar bersifat terbuka di udara bersifat bebas. berat dan memanjang dari pangkal, Bu. Oke ya, betul semua kalian. Terima kasih. Jadi ciri khasnya juga di musim gugur, daun tumbuhan ini akan berubah warna menjadi kekuningan ya. Contohnya ada ginkgo biloba. Jadi jika kalian mengaca dengan ginkgopita dan spesies contohnya ginkgo biloba. Oke. Selanjutnya yang keempat yaitu gnetophyta. Ciri-cirinya ada yang tahu? Daunnya Daunnya tunggal, duduk berhadapan. Batangnya berkayu. Batangnya berkayu. Iya, benar. bunga majemuk. Banyak Bunga ya berbentuk bunganya. bulir. Ya, betul semua. Di sini sebenarnya dari tumbuhan gimnosperma ini yang paling sempurna yaitu tumbuhan gnetophyta. Kenapa? Karena dia hampir mirip, mendekati anatominya, strukturnya ya, mendekati dengan tumbuhan gimnosperma. Contohnya di sini bisa terlihat apa ini? Melinjo. Iya, betul. Tumbuhan melinjo ya. Oke. Lanjut. Ada yang ingin ditanyakan? Lanjut ya. Jika tidak ada. Sini ada siklus hidup tumbuhan berbiji terbuka atau gimnos. Jadi di tumbuhan gimnosperma ini memiliki dua yaitu ada strobilus jantan dan strobilus betina yang nantinya setiap masing-masing gamet ini menghasilkan mikrosporangium dan megasporangium. Kemudian sel induk menghasilkan sel induk mikrospora dan sel induk megaspora. Kemudian terjadilah pembentukan mikrospora dan megaspora N atau haploid ya. Terus kemudian bentuklah gametofit jantan dan betina. Yang jantan menghasilkan serbuk sari dan bulu serbuk sari yang menghasilkan spermatozoid, dan yang betina itu menghasilkan sel telur yang nantinya akan bertemu menjadi diploid atau zigot ya. Kemudian jadi embrio dan biji dan jadilah tumbuhan gimnosperma. Oke. Kira-kira peranan dari tumbuhan gimnosperma apa aja? Sebagai bahan industri kertas Ya, dari pohon pinus. Sebagai bahan obat. Sebagai makanan. Taman hias. Ya, benar ya. Banyak banget manfaatnya. Itu sebagai obat-obatan, makanan, tanaman hias, dan bahan-bahan industrinya ya. Tadi terbagi menjadi berapa tumbuhan berbiji tertutup? Angios?
Jadi Dua, dua. monokotil Dua, dan Bu. dikotil. Berkep Jadi 2, Bu. Ya, betul ya. Monokotil dan dikotil. Ayo, apa sih perbedaan dari monokotil dan dikotil? Kalau monokotil berkeping 1, dikotil berkeping 2 atau lebih. Ada lagi? Coba kita Monokotil lihat itu ya. Monokotil akarnya serabut, batangnya dikotil akarnya tunggang. Ya, monokotil betul, batangnya tidak Siva. berkambium, dikotil batangnya berkambium. Ya, benar Faras ya, Siva. Kita lihat nih dari gambar dikotil. Ini dia memiliki 2 kotiledon ya. Dan dalam daunnya dia pertulangannya menyirip dan menjari. Samisah tuh. Dan kambiumnya berkas pengangkutnya melingkar nih. Lihat ya. Melingkar. Kok bagian bunganya itu kelipatan genap atau 2, 4, atau 5 ya. Dan akarnya itu tunggang. Dan sedangkan monokotil, dia memiliki 1 kotiledon aja. Terus pertulangan daunnya sejajar atau melengkung. Garis-garis ya. Dan kambiumnya ini dia menyebar ya. Kambiumnya tidak ada dan berkas pengangkutnya, silen dan phloemnya itu menyebar. Bagian kelipatan bunganya 3 dan akar-akar sabit. Oke, kita lanjut ya. Kita lihat dari ciri-cirinya ya. Monokotil benar tadi berkeping 1, berakar serabut, batang dan akar tidak berkambium. Dia tidak dapat membesar ya dia. Susunan tulang daun sejajar atau melengkung, jumlah bagian bunga umumnya 3 atau kelipatannya ya. Ujung akar lembaga mempunyai sarung pelindung atau yang dikenal dengan koleoriza. Ujung pucuk mempunyai sarung pelindung atau yang dikenal dengan koleoptil. Oke, contohnya ada yang tahu? Dari tumbuhan monokotil itu apa aja? Oryza sativa atau yang disebut padi. Ya, benar. Ada lagi? Ada Census multifera alias kelapa. Ada lagi? Banyak ya? Mais atau jagung. Betul. Bisa terlihat ya. Bunga anggrek, lidah buaya, kelapa, jagung. Oke, selanjutnya ada dikotil. Ciri-cirinya. Benar ya tadi ya. Dia tuh kebalikannya dari monokotil. Berarti berkeping 2, berakar tunggang, batang dan akar berkambium sehingga dapat membesar. Susunan tulang daunnya menyirip atau menjari. Jumlah bunganya itu umumnya 4, 5 atau kelipatannya dan ujung akar lembaga tidak mempunyai sarung pelindungnya. Dan ujung pucuk tidak mempunyai sarung pelindung juga. Contohnya, ada yang tahu? Ini bisa terlihat ya, banyak tuh contoh-contohnya. Terong. Ficus elastica karet. Iya, betul. Ya benar Naila, benar ya. Ada Arachis hypogaea atau kacang tanah, ada Psidium guajava atau jambu biji Ficus elastica karet ya. Nah, di sini ada siklus hidupnya tumbuhan berbiji tertutup atau angiospermae. Jadi tumbuhan ini dia memiliki 2 ya, ada benang sari dan petik. Benang sari dan petik ini dia menghasilkan mikrosporanya dan megasporanya. Terus sel induk mikrospora dan sel induknya megaspora sama terus menjadi mikrospora dan megaspora. Kemudian menghasilkan serbuk sari atau buluh serbuk sari. Nah, di sini dia menghasilkan kantong embrio. Ini menghasilkan sel sperma 1 dan sel sperma 2, ini sel telur dan inti kanus lembaga. Dia jadi mengalami pembelahan ganda ya. Yang nantinya akan menjadi zigot, embrio, di sini endosperm, bakal biji. Dia ada 2 ya yang nantinya akan menjadi buah. Oke, sudah dipahami? Oke ya, semoga mudah ya dipahaminya ya. Peranan tumbuhan berbiji tertutup. Oke, ada yang tahu apa aja nih peranannya? Sebagai obat-obatan, makan sandang. Betul ya. Sebagai penghasil getah. betul. Untuk makanan karbohidrat. Ya, benar ya. Karbohidrat, buah-buahan,
terus sandang, obat-obatan, penghasil getah, banyak sekali manfaatnya ya dari tumbuhan berbiji tertutup dan berbiji terbuka. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak, coba Ibu akan bertanya lagi nih. Tumbuhan itu terbagi menjadi berapa tadi? 2 angiospermae dan gymnospermae. 2. Iya, siapa tadi yang jawab? Saya, Bu. Siapa? Faras, Bu. Ya, Faras, betul ya. Kalau gymnospermae itu klasifikasinya tadi ada apa aja? Gymnos, ada berapa? Ada 4, Bu. Selain Faras dong, Coniferophyta. yang Oh, jawab. ya udah, iya, Bu. Saya diam. Coba. Oke, Hafiz Surya, coba. Kenapa, Bu? Klasifikasi tumbuhan berbiji terbuka. Ada berapa? Ada 4. Oke, sebutin apa aja tuh. Coniferophyta. Apa nih? Cicadophyta, Gingophyta, sama Gnetophyta. Oke, terima kasih. Untuk klasifikasi tumbuhan angios, Ibu ingin bertanya oke. Ada yang bisa menjawab? Tumbuhan angios itu terbagi menjadi berapa? 2, Bu. Terbagi menjadi 2, Bu. Monokotil, Ya, dikotil. betul. Monokotil dan dikotil. Kotil dan monokotil. Oke. Coba perbedaan dikotil dan monokotil dan bentuk daunnya. Kalau dikotil pertulangan daun menyirip menjari. Kalau monokotil pertulangan daun sejajar melengkung. Ya, benar ya. Dikotil pertulangan daunnya menyirip atau menjari. Kalau monokotil pertulangan sejajar atau melengkung ya. Oke. Kira-kira coba Ibu mau tanya contohnya nih. Oryza sativa itu nama latin dari apa ya? Padi. Iya, benar. Padi. Kalau kapas? Oke, kapas itu Gossypium ya. sp. Eukaliptus? Minyak kayu putih. Minyak kayu putih. Benar. Oke. Apakah ada yang bisa memberikan kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Boleh, Bu? Ya, boleh. Siapa? Yang kayak kemarin. Oh iya, Faras, boleh. Silakan. Jadi spermatophyta itu dibagi menjadi 2, yaitu gymnospermae dan angiospermae. Kalau gymnospermae itu yang terbuka dan angiospermae itu yang tertutup. Gymnospermae itu ciri-cirinya mempunyai bunga sejati, terus tidak ada mahkota bunganya. Terus bakal biji terdapat di luar permukaan dan tidak dilindungi oleh daun buah. Klasifikasi gymnospermae itu dibagi menjadi 4. Yang pertama Coniferophyta, yang kedua Cicadophyta, yang ketiga Gingophyta, yang keempat Gnetophyta. Dan kalau angiosperma itu ciri-cirinya memiliki bakal biji, mempunyai bunga sejati, terus umumnya tumbuhan berupa pohon, perdu, semak, liana, dan herba. Klasifikasi angiosperma itu dibagi menjadi 2, monokotil dan dikotil. Monokotil itu yang berkeping 1. Contoh tumbuhannya itu ada Oryza sativa atau disebutnya padi, dan kalau yang dikotil itu contohnya ada kacang tanah. Udah, Bu. Terima kasih, Faras. Selanjutnya dari perempuannya nih, boleh? Bebas kok. Kesimpulannya nggak harus lengkap.
Yang kalian tahu aja, yang kalian ingat dari pembelajaran hari ini tadi. Boleh dari perempuannya? Saya boleh, Bu. Boleh, Aufa, silakan. Jadi tadi Ibu membahas tentang tumbuhan berbiji atau sperma atau pita. Itu ciri-cirinya tumbuhan berbiji itu ada bentuk tubuhnya bervariasi, cara hidupnya fotoautrotrof. Habitatnya umumnya itu di darat, tapi ada juga yang di air atau teratai. Ya. Lalu tumbuhan berbiji diklasifikasikan menjadi dua, yaitu Gymnospermae dan Angiospermae. Kalau Gymnospermae itu ciri-cirinya tidak mempunyai bunga sejati, nggak punya mahkota bunga, sama struktur reproduksinya terbentuk di dalam strobilus. Gymnospermae itu tadi diklasifikasikan menjadi 4. Coniferophyta, yang kedua ada Cicadophyta, yang ketiga ada Ginkgophyta, yang keempat ada Gnetophyta. Terus kalau untuk yang Angiospermae itu ciri-cirinya mempunyai bunga sejati, memiliki bakal biji atau biji yang tertutup oleh daun buah. Terus umumnya tumbuhan ini berupa pohon, kerdus, semak, liana, dan herba. Terus Angiospermae ini diklasifikasikan menjadi 2. Yang pertama itu monokotil atau berkeping 1. Itu ciri-cirinya mempunyai biji berkeping 1, berakar serabut, batangnya dari pangkal sampai ujung hampir sama besarnya. Kalau yang untuk kedua ini, dikotil itu berkeping 2. Ciri-cirinya berakar tunggang, batang dari pangkal besar makin ke atas makin kecil. Batangnya juga bercabang. Oke, terima kasih Aufa. Terima kasih, Bu. Oke ya, baik ya. Iya, Bu. Kesimpulan pembelajaran hari ini, tumbuhan berbiji adalah tumbuhan yang berpembuluh yang bereproduksi secara generatif ya, dengan membentuk atau menghasilkan biji. Nah, tumbuhan berbiji ini terbagi menjadi 2. Tadi ada Gymnospermae atau berbiji terbuka dan Angiospermae yang berbiji tertutup ya. Gymnospermae ini ada 4 ya tadi klasifikasinya yang teman-teman sudah lihat. Ada Coniferophyta, Cicadophyta, Ginkgophyta, dan Gnetophyta. Dan Gnetophyta ini yang paling sempurna, maksudnya paling mendekati struktur dan morfologinya mirip dengan Angiospermae ya. Yang Angiospermae itu tadi klasifikasinya ada 2 ya, kotil dan monokotil. Dan peranan keduanya ini banyak ya di kehidupan kita sehari-hari. Ada yang sebagai makanan, obat-obatan, tanaman hias, dan lain-lainnya. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kita cukupkan dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bu.